Ya, Halo. terima kasih untuk Bu Melki yang juga memberikan kesempatan bagi saya, juga teman-teman yang lain. Ya, Bu Melki ini adalah sahabat saya dari dulu juga sejak waktu SD, SMP ya. Sebenarnya bukan hanya kami, tapi sebelumnya orang tua kami, khususnya bapak kami, sama-sama muda dan bergaul ya dari muda. Ya kami meneruskannya, ya kami berdua bersahabat. SD sama-sama sekolah di sekolah yang sama, kemudian juga SMP sama-sama sekolah di tempat yang sama, tapi kemudian SMA kami sudah berbeda tempat ya, dan akhirnya ternyata kami bertemu di tempat ini sekarang. Ternyata beliau ini sungguh dipakai Tuhan secara luar biasa, dan saya ikut bersuka cita sebagai sahabat ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan yang juga sudah memberkati saya secara pribadi juga. Mari kita bersama-sama membuka Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ya, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya, saya akan membacakannya dari sini, teman-teman semua boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihariot, Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak mensusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, teks ini sudah sering saya renungkan secara pribadi, menjadi kekuatan saya juga secara pribadi dalam pelayanan, bahkan juga dalam kehidupan secara pribadi ya. Saya memberikan satu tema kecil bagi perenungan ini ya, malam hari ini adalah pengharapan di ujung jalan buntu ya. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini, sehingga saya memberikan tema pengharapan di ujung jalan buntu. Teman-teman, kalau kita bicara tentang jalan yang buntu, kira-kira apa yang ada di benak kita tentang jalan yang buntu? Kalau kita diperhadapkan dengan perempatan jalan atau pertigaan, maka seringkali kita akan memilih, oh saya akan memilih ke sana. Kalau di sini tertutup, maka saya punya kesempatan untuk yang ke kanan atau yang ke kiri. Tapi bagaimana jika kita diperhadapkan dengan satu jalur tetapi ujungnya buntu, ya? Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Yang saya maksudkan di sini adalah jalan buntu yang saya maksudkan di sini adalah ketika persoalan itu datang dalam hidup kita ya. Ketika persoalan itu menghimpit kehidupan kita. Nah, malam hari ini kalau kita pelajari dalam bagian teks ini ya, sebelumnya kalau kita melihat latar belakangnya adalah ketika Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi justru
Firaun itu berubah ya, karena Tuhan juga yang melakukan hal itu. Firaun berubah dan dia mengejar kembali bangsa Israel yang tadinya sudah diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, ketika dalam perjalanan mereka, kita perhatikan tadi di dalam teks ini bahwa ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, ternyata tampaklah orang Mesir dan tentara yang hebat ya. Kita perhatikan juga bahwa mereka punya pasukan yang berkuda mengejar mereka, punya kereta api yang luar biasa, maksudnya kereta yang luar biasa sehingga mengejar mereka. Bangsa Israel secara keahlian dalam berperang sangat kurang ya. Tidak bisa melakukan apa-apa, sangat kurang sekali. Dan ini adalah jalan buntu. Mereka mau lari kemana coba? Kiri kanan mereka adalah gurun yang luas, tidak ada tempat perlindungan. Di depan mereka ada laut Tiberau yang besar sekali dan susah untuk dilewati. Kemudian di belakang mereka ada tentara Mesir yang kuat dengan segala perlengkapan perang mereka. Bukankah ini adalah jalan buntu bagi mereka? Kita perhatikan bagaimana reaksi mereka ketika mereka diperhadapkan dengan masalah itu. Tadi kita perhatikan di dalam teks ini bahwa mereka marah-marah kepada Musa. Kan saya sudah bilang sama kamu, jangan bawa kami ke sini. Jangan ganggu kami di Mesir. Biarkan saja kami di Mesir sana. Apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami di sini? Kenapa Anda biarkan kami supaya kami mati di padang gurun ini? Ini yang seringkali ya, reaksi yang seringkali keluar dari hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Kadang kita emosi, kadang kita menyalahkan orang lain, kadang kita kritik orang lain, kadang kita merasa bahwa orang lain itu adalah salah dan saya ini benar. Inilah reaksi yang sering muncul dalam kehidupan kita. Kita benci kepada orang lain. Kita sibuk membenci orang lain dan lupa bahwa ada pertolongan Tuhan sebenarnya di balik itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada banyak opsi ya, ada opsi lain untuk bisa melewati jalan lain ya. Ada jalan yang lebih dekat sebenarnya dibandingkan melewati jalan ini ya. Tetapi Tuhan punya kehendak lain kepada bangsa Israel. Tidak lewat ke jalan yang sangat singkat sekali. Tapi Allah mengarahkan mereka ke jalan dan di sini adalah jalan yang buntu. Saya berpikir begini, segala sesuatu yang direncanakan oleh Allah bukan berarti bahwa itu akan baik-baik saja. Ya, segala sesuatu yang mungkin ya dan direncanakan oleh Allah bagi kita, bukan berarti bahwa semua itu akan bebas hambatan. Akan ada proses yang terjadi, akan ada masa yang sulit yang kita hadapi. Ya, saya melihat di sini dan menguatkan saya secara pribadi ya kita semua ini adalah orang perantauan. Kita tinggal di negeri orang. Harapan kita adalah terus beriman kepada Tuhan. Keluarga sangat jauh. Ya, mungkin jaringan sekarang di WJLU khususnya kami sedang bermasalah. Jadi agak sulit ya. Agak sulit untuk bisa menghubungi mereka. Kepada siapakah kita berharap? Apakah kita sibuk marah kepada orang lain? Sibuk menyalahkan Tuhan? Atau sibuk mengkritik orang lain? Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita sibuk memikirkan itu, tetapi sebenarnya ada rencana Tuhan di balik itu. Ya, kita kelihatannya bahwa ini adalah jalan buntu, tetapi saya melihat bahwa ada pengharapan di ujung jalan buntu. Ya, ketika kita perhatikan di sini dan mereka sibuk marah-marah kepada Musa, tapi Musa berkata ya begini, jangan takut, berdirilah tetap. Teman-teman, bagaimana mungkin? Bukankah ini satu pernyataan yang tidak masuk akal ya sebenarnya? Kita sedang diperhadapkan dengan bahaya yang besar, dengan ancaman bahkan nyawa menjadi taruhan gitu ya. Tapi kenapa Musa mengatakan jangan takut, tetap berdiri teguh gitu ya? Bukankah sedang ada ancaman? Tapi Musa sebagai hamba Tuhan yang luar biasa sudah tahu apa yang akan diperbuat Tuhan gitu ya. Kita perhatikan di sini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Teman-teman, kita kadang seringkali mengukur Tuhan. Kadang kita seringkali mengambil alih apa yang menjadi tugas Tuhan, gitu ya. Apa yang menjadi tugas Tuhan seringkali kita ambil bagian di dalam itu. Padahal sebenarnya itu
dilakukan oleh Tuhan dan Tuhan ialah yang mampu melakukan hal itu. Tapi kita seringkali membatasi Tuhan dan seringkali mau ambil alih posisi Tuhan itu sendiri. Tapi kita perhatikan bahwa Musa mengatakan, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Memang orang Israel susah untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Mata hati mereka telah buta. Dan bagaimana mungkin mereka lihat bagaimana kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kalaupun ada kebaikan Tuhan di masa lalu, itu akan cepat dilupakan dan tidak akan tertanam di hati mereka. Tapi di sini Musa ingin meyakinkan mereka bahwa jangan takut, berdirilah tetap. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, teman-teman? Apakah kita sedang mengalami jalan buntu saat ini? Ada yang mungkin kekurangan uang, ada yang mungkin mengalami masalah dalam keluarga, atau ada yang mungkin khawatir dengan keadaan orang tua di kampung, atau banyak persoalan yang lain yang kita hadapi. Apa yang menjadi jalan buntu bagi kita? Apakah itu adalah sesuatu yang sangat besar dan susah dikerjakan oleh Tuhan? Ya, pernah ada satu titik ya dalam kehidupan saya secara pribadi, ya ada waktu iman goyah. Ada tahap di mana saya benar-benar berada dalam titik terendah dan tidak meyakini bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi Tuhan tidak peduli akan hal itu. Mau Anda yakin dan tidak yakin kalau Tuhan mau menolong, Dia akan tolong, gitu ya. Mau Anda tidak yakin pun tentang Dia sebagai Tuhan, Dia akan, kalau Dia punya kehendak untuk menolong kita, maka Dia akan tetap melakukan hal itu. Maka di dalam bagian ini kita belajar yang pertama adalah bagaimana supaya kita memiliki pengharapan di ujung jalan buntu. Yang pertama adalah janganlah takut, berdirilah tetap. Jangan bimbang, jangan kehilangan arah, jangan salah tujuan, atau salah jalan, atau salah memilih jawaban hidup. Janganlah takut. Ketika Tuhan mengatakan janganlah takut, Dia sedang mempersiapkan apa yang menjadi bagiannya. Dan Dia akan kerjakan itu karena itu bagian Dia. Teman-teman, mari kita kuat di dalam Tuhan, menghadapi jalan-jalan yang buntu. Kita memang tidak selamanya berada dalam situasi yang sukacita, aman-aman saja, bahwa perjalanan hidup ini akan baik-baik saja. Tidak. Pasti ada satu tahap atau satu titik di mana kita akan berada dalam satu titik terendah dalam hidup kita. Tapi tidak ada cara lain. Kita harus mengatakan bahwa saya tidak akan takut. Saya tetap berdiri teguh karena saya punya satu pengharapan. Yesus menjadi jaminan bagi hidup saya. Itu ya. Yang pertama adalah janganlah takut. Tetaplah berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kedua, saya melihat di sini bagaimana Musa berkata ya di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, pernyataan ini juga saya pikir tidak masuk akal gitu ya. Musuh sedang datang, sedikit lagi akan mencapai mereka gitu. Tapi Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana mungkin diam saja? Ini dalam keadaan gentar, emergency ya gitu ya. Sesuatu yang mendesak. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja? Tetapi dalam bagian ini kita dibawa untuk mengerti, memahami bahwa Musa ingin mengajari kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka berharap kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri sangat tidak mungkin untuk mengalahkan tantangan yang terjadi pada waktu itu. Mereka secara keahlian berperang sangat kurang. Perlengkapan senjata mereka untuk melawan bangsa Israel pun, bangsa Mesir pun sangat kurang sekali. Kemudian Musa datang berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kapan Tuhan? Kan gitu kan? Semua ini orang Mesir sudah dekat lu, terus kapan? Kapan waktunya? Saya sedang dalam keadaan susah, saya dalam keadaan takut, saya dalam keadaan yang hilang pengharapan, terus kapan Tuhan datang? Itu mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini mengajari kita bahwa usaha kita semua akan sia-sia tanpa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam diri kita. Siapa kita? Apakah ada yang mengatakan saya hebat?
Tidak hebat kalau bukan Tuhan yang lebih hebat. Maka dalam bagian ini kita diajarkan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Ketika Musa berkata begitu bahwa dia yakin Tuhan akan berpihak kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak ada satupun ya yang mereka lakukan untuk menang kepada bangsa Mesir. Nah, ketika kita perhatikan dalam ayat selanjutnya bagaimana jalan yang buntu itu mereka lewati dengan pertolongan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang sedang kita hadapi saat ini? Saya rasa betul bagaimana dalam keadaan-keadaan seperti ini pun ya memang dalam masa yang sulit, masa yang sangat sulit sekali. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berharap kepada Tuhan dan biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dan kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu, gitu ya. Dan biarlah Tuhan berjalan bersama kita, biarkan Tuhan bekerja apa yang Tuhan mau lakukan. Tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri kalau bukan Tuhan yang melakukan banyak hal untuk kita. Maka biarkanlah Tuhan semua angkat tangan, Tuhan saya menyerah. Selama ini saya selalu mengandalkan diri saya, tapi hari ini saya angkat tangan, saya tidak mampu. Tuhan aturlah hidup saya dan biarlah Engkau berjalan bersama dengan saya. Ya kiranya kita dalam masa-masa seperti ini kita dikuatkan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan meyakini bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu saja dari saya, kiranya Tuhan memberkati untuk kita semua. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mendapatkan berkat Tuhan dari teks ini, silakan disampaikan biar kita diberkati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja Om Bu Melki, silakan. Ya, terima kasih banyak Om. Ya, luar biasa ya. Ya, oke, terima kasih Bu John buat firman Tuhan. Mungkin ini ada yang lebih senior dari kita semua di sini. Apa namanya? Oke, ini beliau. Bapak Batar mungkin ingin menambahkan Pak, silakan Pak. Mungkin butuh wejangan juga buat kita semua ini untuk terus bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan. Silakan Pak. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Ya, sangat mudah untuk dimengerti dan sangat memberkati, dan itu menjadi sesuatu yang kita alami bersama saat ini. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu ditambahkan karena itu cukup untuk kita nikmati, hidangan yang lezat untuk kita nikmati hari ini, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Jadi mungkin kita semua dalam keadaan buntu ya, firman itu menjadi penguat bagi kita bersama. Terima kasih Pak Melki. Ya, terima kasih Pak. Aduh, luar biasa ya. Ya, Adi Marce mungkin ingin ini sharing atau curhat atau apapun, mungkin ada yang buntu dalam kehidupan ini, silahkan deh. Kalau ada yang buntu, biar kita doakan supaya kata Bu John tadi, kalau Tuhan berkehendak, maka kehendaknya akan jadi dalam hidup kita. Terima kasih buat Kak John, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ini ayat 14 menjadi ayat terfavorit ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan tadi sangat sudah jelas bahwa tadi Kamilki sudah menjelaskan bagaimana bangsa Israel, dan terkadang juga dalam kehidupan kita ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, terkadang kenapa ya harus seperti ini? Kita juga kadang seperti bangsa Israel yang menyalahkan Tuhan ya. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus terjadi seperti ini? Tapi tadi firman Tuhan yang saya dapatkan bahwa ketika kita mengalami jalan buntu seperti yang dikatakan Kak John, jalan buntu ketika kita mengalami masalah, apalagi dengan masa sekarang, kita jangan bimbang, jangan ragu, kita percaya sama janji Tuhan, karena Tuhan akan pelihara kita ketika kita dekat dengan Tuhan ya. Mungkin hanya itu saja yang berkat yang saya dapatkan, yang saya mau tambahkan tadi. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Adi Marce, Ibu
Merce, ibu-ibu, adik sama aja lah ya. Gimana aja dapatnya ya. Oke, ini yang baru lulus ini, yang sudah sarjana ini. Oke, mantap, Ari. Ya, apakah sekarang sedang mengalami jalan buntu mengenai ikatan dinas, ya kan? Ya, apakah mungkin satu sisi harus ke Manado, satu sisi berkata harus ke Kalbar, dan satu sisi berkata harus ke Jambi. Ya, saya rasa inilah apa namanya biar pertemuan ini buat Ardi dan Antoni menjadi pengarah juga. Ya, walaupun di jalan buntu, di sana juga ada pertolongan Tuhan. Ya, Ardi, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, Anton, ya maksudnya kalau tidak Anton, ya gitu kan. Ayo cepat, karena waktu ini segera selalu berjalan. Ya, ya sudah. Mau kalau masih ini dulu masih berunding. Ya gimana? Oke, kalau enggak juga jangan dipaksakan ya, tidak apa-apa. Yang penting apa namanya yang jelas saja. Oke, sepertinya ini ya, jangan kita ini juga. Oke, Tri, ada yang mau disampaikan, mau di-sharingkan? Tadi Agus, ada yang mau di-sharingkan? Oke. Miss Kopi, ada yang mau di-sharingkan? Oke, masih ya, teman. Saya masih ingat dulu kalau kita di kampung ya, selesai pendalaman Alkitab. Nah, kalau pendetanya bilang begini, saya mohon maaf Pak Batara dan teman-teman, saya pakai bahasa Sumba ya. Nah, dia bilang begini, Mas ini Pak belum banyak no? Gini saya jawab saya kemarin. Ya tadi peta memenuhi dapat menurut silakan Mbak. Selalu mereka jawab begini, nggak ada peta kami menawa ya alam banyak kan ini menetapkan rumah kayak kan. Saya pasnya saya lagi kan Pak Batara lagi. Biasa Pak begini. Kalau pendetanya selesai khotbah, ada yang ingin disampaikan atau ada yang belum dimengerti, nah, orang tua di kampung selalu jawab begini, Pak. Apa yang Bapak sudah sampaikan itu juga betul semua. Itulah dulu yang saya sering dengar kalau di kampung bukan PA ya, kasasi namanya ya, sama aja kali ya. Ya, oke. Kakak dari Bali mungkin mau ditambahkan? Saya mau tambahkan. Boleh toh Ayah? Boleh. Oke. Oke, salam bagi kita semua. Saya sih bukan bukan kuliah pendeta atau bukan teologi lah ya. Tapi saya kalau ada kesempatan untuk sharing firman Tuhan, saya ada aja begitu kan. Nah, itu saya berpikir bahwa dengan cara kita ngomong, menyampaikan itu makin kita berpikir akan tentang firman Tuhan begitu. Sebenarnya kita di sini tidak ada yang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan. Cuma kita semua masih ada rasa canggung lah untuk menyampaikan gitu kan. Saya mau menyampaikan bahwa tadi kita sudah dengar bahwa bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau itu. Tadi kan temanya jalan buntu kan. Saya memberikan contoh aja. Contohnya itu begini. Ketika kita melaksanakan tugas akhir lah, skripsi lah gitu kan. Ini pengalaman ini masalahnya. Udah mulai contohnya udah mulai sidang, belum kelar begitu kan. Tapi kita selalu bilang, aduh Tuhan bagaimana ini begitu. Tapi kita lupa bahwa satu-satunya yang menolong kita itu adalah Tuhan. Tapi kita cuma menyebut Tuhan aja begitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ketika kita udah mulai sidang,
minggu depan, itulah baru kita rasakan pertolongan Tuhan itu ada begitu. Aduh Tuhan, barulah kita mulai berdoa, minta pertolongan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Itulah bagaimana caranya kita berharap penuh kepada Tuhan. Kita selalu ingat bahwa sebuntu apapun kesulitan yang menimpa kita itu, kita harus utamakan Tuhan itu, bahwa Tuhan adalah segalanya yang menunjukin jalan, membebaskan rasa kesulitan yang kita hadapi. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Ali Obed. Oke, Ayah Mama Angel juga mungkin ingin mau sampaikan, silakan. Lanjut nu Ari. Oke, ya sama ada istilah di kampung ini ya. Ya, Gimana mata? Ya halamayana. ya nama. Gila, ada John. Ya, kamu memulai mungkin ya. Ada yang Lanjut sudah Pombo. Daning maaf ma. Ya, Mas. Oke. Markus, ada Markus kah? Ya. Oke. Kemudian terima kasih. Ya, lanjut sudah kemudian doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami kembali dikuatkan bahwa ada pengharapan di ujung jalan buntu. Yakinkan kami dan tolonglah kami supaya kami terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Tolonglah kami supaya kami mampu mengerjakan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.